Selamat pagi anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kita jumpa lagi di bab 2, laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah. Perbedaan laki-laki dan perempuan ada dua yang sangat menonjol, yaitu perbedaan fisik dan perbedaan psikologis. Yang pertama itu adalah fisik atau badaniah. Maka coba lihat gambar di bawah ini yang sudah digambar minggu yang lalu. Perbedaan fisik tampak pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Karena jenis kelamin perempuan dan laki-laki itu sangat berbeda, maka perbedaan itu yang bisa disatukan menjadi satu, akhirnya perempuan dan laki-laki itu bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Dalam bab ini kita diajak memahami siapa sebenarnya jati diri kita. Berdasarkan kitab suci, manusia diciptakan sebagai pria dan wanita oleh Allah. Keduanya diciptakan dengan kodrat yang berbeda, yaitu kodrat biologis dan psikologis. Perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling menghargai, membantu, dan melengkapi, sehingga sempurnalah hidup manusia itu sesuai dengan yang direncanakan oleh Allah dalam tujuan penciptaan. Jati diriku sebagai laki-laki dan perempuan. Untuk mengenal jati diri kita sebagai laki-laki dan perempuan, maka kita harus melihat perbedaan tersebut berdasarkan kodratinya, yakni fisik dan psikologis. Kita lihat perbedaan fisik atau biologis. Yang pertama, struktur organ reproduksi. Untuk laki-laki, organ kelamin laki-laki lebih bersifat memberi dan mengadakan, menciptakan. Oleh karena itu, sebagian besar organ kelamin berada di luar. Perempuan, struktur dan fungsi kelamin perempuan diciptakan untuk menerima, mengadakan, dan memelihara. Oleh sebab itu, organ kelamin wanita berada di dalam tubuh, sehingga fungsi menerima, mengadakan, dan memelihara dapat lebih terjamin. Yang kedua, reproduksi. Bagi laki-laki, buah pelir yang terdapat pada pria berjumlah 2 buah. Kedua buah pelir tersebut dibungkus dalam satu kantong kulit yang disebut kandung buah pelir. Fungsi dari buah pelir itu menghasilkan hormon dari sel jantan atau sperma. Perempuan, indung telur pada wanita merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon dan sel telur. Hormon-hormon yang dihasilkan ada 2, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Yang ketiga, organ-organ reproduksi. Bagi laki-laki, organ-organ reproduksi pada pria meliputi sel-sel sperma, anak buah pelir, saluran air mani, kandungan air mani, dan kelenjar prostat. Untuk perempuan, organ-organ reproduksi pada wanita meliputi sel telur, rahim, saluran-saluran telur. Yang keempat, organ-organ kelamin seksual. Bagi laki-laki, organ kelamin seks pria adalah jakar. Organ ini terdiri atas sebuah jaringan berupa bunga karang berbentuk bulat terdiri atau atas kepala dan batang akar. Bagi perempuan, organ kelamin seks wanita terdiri dari liang, peranakan, selaput darah, dan kelentir. Perbedaan psikologis meliputi cara pikir, cara merasa, cara memahami rangsangan seksual, cara bertindak, dan cara bersikap. Perbedaan laki-laki dan perempuan merupakan tanda keindahan ciptaan Tuhan. Yang keduanya saling membutuhkan untuk mewujudkan karya keselamatan Allah. Misalnya, pria itu perkasa tapi membutuhkan kelembutan seorang wanita. Wanita itu lembut tapi membutuhkan pria perkasa yang dapat melindunginya. Maka, perbedaan itu untuk saling melengkapi. Perbedaan itu menimbulkan daya tarik yang disebut cinta. Kita harus mensyukuri keunikan pria dan wanita, menerima diri sebagai pria dan wanita. Pandangan kitab suci mengenai kesetaraan pria dan wanita, Kejadian 2 ayat 18. Berdasarkan kitab Kejadian 2 ayat 18, Allah menciptakan wanita sebagai penolong yang sepadan dengan pria.
Oleh karena itu, kedudukan pria dan wanita sederajat di hadapan Allah. Maka Tuhan menghendaki agar pria dan wanita bersatu saling mencintai, menghargai, dan membantu satu sama lain. Dalam perjanjian baru, Yesus terbuka pada wanita. Yesus bergaul dengan wanita kafir. Yesus membela wanita berzina. Yesus mengikut sertakan wanita dalam pewartaannya. Kesimpulan, dalam kisah penciptaan, pria dan wanita diciptakan dalam dua kodrat, perbedaan fisik dan psikologis. Perbedaan itu menjadikan pria dan wanita memiliki peranan dan tugas pokok yang berbeda, yang dalam menjalankannya harus saling membantu dan melengkapi, menghargai. Wanita tidak boleh diperlakukan tidak adil dalam masyarakat seperti korban pornografi dan diperjualbelikan. Anak ibu kelas 10 tetap semangat dan rajin mengerjakan tugas. Diringkas materinya, difotokan, dikirim ke Classroom Yana. Sekian dulu perjumpaan kita. Terima kasih.